membimbing kita untuk menuju jalan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, guru-guru agama, para hadirin kesemuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-15 daripada bulan suci Ramadan. Merupakan satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Dan bulan ini memang sudah lama kita nanti-nantikan. Sudah lama kita rindukan ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena memang Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Sesungguhnya adalah Sayyidul Syuhur, rajanya daripada segala macam bulan. Bahkan kita dari jauh-jauh bulan Ramadan, sejak dari bulan Rajab sudah diajarkan oleh Rasulullah membaca doa. Apa di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan hidup kami di bulan Rajab, berikan keberkahan hidup kami di bulan Sya'ban, dan tolong ya Allah sampaikan umur kami agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah mengajarkan doa itu? Ya memang bulan Ramadan ini bulan yang kita rindukan sesuai dengan namanya. Ramadan ada 5 huruf. Ra itu maknanya rahmatullah, kasih sayang Allah. Mim itu adalah maghfiratullah, ampunan Allah. Dan itu adalah dhaminun lillah, jaminan Allah bagi orang yang puasa diberikan jaminan dipastikan masuk ke dalam surga. Adapun alifnya amanun min adzabillah, aman dan selamat daripada murka dan azabnya Allah. Sedangkan nunnya Ramadan, Nurullahil Karimil Ghaffar, cahaya Allah, petunjuk Allah akan diberikan oleh Allah yang sangat mulia kepada orang, ataupun ampunannya kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Makanya kita rindu dengan bulan Ramadan. Nah, Rasul mengatakan, apa kata Rasulullah? Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Jadi ujian Nabi, bulan Sya'ban itu bulannya Allah. Adapun bulan bulan Rajab itu bulannya Allah, sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah, bulanku kata Nabi. Adapun bulan Ramadan itu bulan umatku kata Nabi. Kenapa Rasul mengatakan bulan Rajab itu bulannya Allah? Ya memang Rajab tadi juga sesuai dengan namanya. Rajab ada 3 huruf. Ada huruf Ra, ada huruf Jim, ada huruf Ba. Ra itu maknanya rahmatullah, kasih sayang Allah. Adapun jimnya judullah, kemurahan Allah. Adapun banyak birullah, kebaikan Allah. Jadi artinya di bulan Rajab itu kemurahan Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah akan diberikan kepada orang yang mau membersihkan diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah istighfar bulan Rajab. Apa enggak ada? Dibaca 70 kali bagi Sukana, 70 kali Kamarian. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni ulun, warhamni, kasih sayangi ulun, wa tub alayya, terima taubat ulun ya Allah. Itu di bulan Rajab disuruh 70 bagi Sukana, 70 Kamarian. Nah, ada pun sudah bulan Sya'ban, ada kaum dilarang, silahkan kalau orang membaca, cuma ada dianjurkan lagi istighfar bulan Rajab. Ya memang istighfar ini banyak ya. Astagfirullah istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih istighfar, astagfirullah innahu kana ghafara istighfar. Kalau Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar Nabi Adam. Bila kita membaca itu, diampuni oleh Allah dosa-dosa orang yang membaca Nabi. Kalau Nabi siapa? Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfar Nabi Yunus disuruh jauh malam di 10 abad daripada 2375. Kalau istighfar Nabi Musa, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi Musa. Jadi ujian Nabi istighfar berbagai macam. Cuma ada namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu dalam bahasa kita rajanya daripada segala macam istighfar. Wah, ini rajanya. Dan ini ujian Rasulullah bila dibaca sekali pada imbas subuh,
Andai kata orang tadi ditakdirkan meninggal dunia di hari itu, subuh ini bicara bersemayamnya, baca mati hari ini. Orang itu dijamin oleh Allah, dipastikan masuk ke dalam surganya Allah. Siapa nama menjamin? Allah yang nabikan aku pada nama menjamin. Nah kemudian pula siapa yang membaca sehabis salat maghrib, maka orang itu kalau meninggal dunia di malam hari itu, orang itu dijamin oleh Allah, dipastikan masuk ke dalam surga. Jaminannya siapa? Allah. Ada tanggung-tanggung, Masya Allah. Berapa kali membaca sekali ya? Kenapa maka Nabi menyuruh imbas subuh? Dan kenapa Nabi menyuruh maghrib? Sebab awal siang ya subuh, awal siang awal malam ya maghrib. Jadi kita nih bila selamat hari ini tunggu kayak malam. Kalau pulang selamat malam tuh isok tunggu. Kayak malam siang. Tapi bila sudah siap kita meninggal dunia siang ke malam, bila membaca ini ada jaminan dari Allah bakalan pasti masuk ke dalam surganya Allah Taala. Apa istighfarnya? Baca kayak membaca sudah. Allahumma ini Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana kawwanika masabahu bi ni'matika 'alayya wa bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Selesai. Ya dulu baris selesai. Di mana ada itu banyak senjata mukmin. Jangan kali bisnis senjata mukmin lah. Marahnya jadi senjata orang mukmin. Siapa musuh kita? Syaitan, iblis. Jangan kali bisnis senjata. Sama orang berumah, berparah, kenapa? Ayo, kamu rumput macam-macam. Wajib dikatakan wajib lah. Karena kamu kandang Nabi menyuruh jangan kalian dibaca Nabi ibas subuh maghrib. Ada banyak tokoh Nabi. Sudah persiapan ada jaminan dari Allah asal dibaca ibas maghrib dan ibas subuh. Nah kalau ini kadang terkait dengan bulan, kadang terkait dengan hari, kadang terkait dengan tahun. Sepanjang hidup kita tidak mati selesai. Nah kalau istighfar Rajab dari ujar para ulama itu di bulan Rajab aja, namun sudah pernah salah membacakan ada yang Rajab. Tapi kalau saya istighfar jangan kadang dibaca bulan Rajab. Habis bulan Rajab ujar Nabi tadi wasa'bana sahri. Jadi ujar Nabi tadi bulan Rajab itu bulan Allah, artinya bulan ampunan Allah. Bila kita bertaubat meminta ampun, diampuni oleh Allah, kita dibersihi diri kita. Kenapa? Kita hendak meminta pada bulan Ramadan. Kita bila ada siap di bulan Rajab kan bakalan bisa beramal banyak di bulan Ramadan. Makanya man qama bi hurmati Rajab wa baqallahu arzalahu bi hurmati Sya'ban. Siapa yang berusaha memuliakan bulan Rajab akan dipertemukan oleh Allah dengan kehormatan bulan Sya'ban. Siapa yang bertemu dengan kehormatan bulan Sya'ban akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sudah bertemu Ramadan, siapa menghormati bulan Ramadan? Razaqahullahu bima'rifati, diberikan oleh Allah Ta'ala kema'rifatannya yang sangat dalam bagi orang yang memuliakan bulan Ramadan. Nah kalau bulan Sya'ban ya Nabi, apa digantiannya? Di bulan Sya'ban yang diperbanyak di bulanku ya Nabi. Ayat yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun ayat itu di bulan Sya'ban, makanya ujian Nabi itu ayat ini. Bulan Sya'ban itu ujian Nabi bulanmu. Apa maknanya? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, akan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungannya pula ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa? Mudah-mudahan kita nih. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berbanyaklah olehmu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah para malaikatnya ada. Jangan kada bersalawat kepada orang siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban salawat diperbanyak. Karena badar. Orang bersalawat kepada Rasulullah itu. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah itu jangankan orang hawas. Hawas bahasa Arab, hawas mata. Hawas bahasa Arab. Apa ada orang istimewa? Orang istimewa.
Orang awam aja, orang awam itu orang kampungan bahasa kasarnya nih. Ini orang biasa-biasa, kayak kita ini orang kampungan, orang biasa-biasa nih. Kenapa? Baca salawat, baca. Jadi kalau orang hawas kan luar biasanya. Ada kita di barang, kan orang awam ngerangnya nih. Barang panglet, tasbih di tangan. Aku itu tadi kan kali membaca salawat, aku baca siang malam aku baca. Tapi dihadapi apa? Nah dihadapi TV, nah di TV itu sepak bola. Jadi tasbih di tangan, TV di hadapan, mata hati. Kabinet semua bola macam-macam. Hanya kalau baca salawat orangnya, untuk kada menutup aurat kadang-kadang kalau hadapnya, tapi dulu di rumah pak. Ya. Jadi menutup aurat kadang menghadap ke kiblat kadang apa juga minyak harum kirinya jauh. Boleh puasa enggak? Malam ada 14 jam 5 bro. Jadi orang yang sembarangan dengan hati bro, hanya bulan masuk apa ada apa ruang. Tapi tidak jadi macam Allah jelas. Artinya hati ke mana? Hati ke bulan. Mestinya kan orang baca salawat harus ingat siapa? Nah, itu orang awam kan. Ada orang hawas lain, ada orang hawasnya hanya baca salawatnya. Baudo, menghadap kiblat, menutup aurat, menghadap bersih harum sampai harum, tasbih di tangan. Kalau perlu menduduk mana ini? Nah pada bacanya sama. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad misalnya sama. Salawat nasihkan saja. Ya salawat ini banyak dan macam-macam. Ada salawat nariyah, ada salawat macam-macam banyak. Tapi muncul sama membaca salawat adanya Allahumma kepada anak jadi mana? Allahumma ingat kepada Allah ya Allah ya Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad, berikan kesejahteraan ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muntung bacaan hati ingat kepada Allah kan Allahumma ya Allah. Salli ala Sayyidina, hati ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Jadi hati mereka terbang ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi diri mereka itu muncul duduk di rumah kamar, tapi rohnya hatinya berangkat ke mana? Menghadap kepada hadiratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang istighfar. Menang ini kita kehidupan lagi kan. Tapi mau orang awam tadi tasbih di tangan, muntung baca salawat, mata ke TV. Hati sudahnya memikirkan gawang itu masuk akan dah. Cuma ujar Nabi ini, orang nak kayak ini aja membaca salawat ini tetap diberi pahala oleh Allah berapa? Ujar Nabi kita, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, diberi oleh Allah kepadanya salawat berapa? 10 kali. Nah kayak ini aja gak minta yang sembarangan aja 10. Kalau istimewa tadi kepada kemana itu Allah aja maha. Jadi terserah aja kita nih. Ya hendaknya kayak orang awam kah bisa aja melakukan aja sudah biar kita. Anak menuruti orang hawas mah juga bisa aja istimewa tadi. Tuh cek bela baca salawat itu bodoh, madhab kiblat, menutup aurat, tasbih di tangan, tapi hati enggak cuma mata kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah mudah-mudahan dengan salawat ini kita betul-betul bisa dimuliakan mudah. Coba contoh, orang yang bersalawat kepada Rasul dimuliakan oleh Allah. Ulun membuka sejarahnya, tapi sejarah nyata ya. Haulan 5 Rajab tadi, 5 tahun. Bayangkan manusia puluhan juta di tangan Martapura itu siapa menyuruh? Di faktanya tadi, pasti ada yang menggerakkan ini, datang ke sana, ikut haulan. Ada sampai ke sana kita jalan. Yang memang salawatnya luar biasa. Pernah dulu ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah di dua-duanya. Ujar Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, bumi ini milik siapa? Bumi ini angkit siapa? Jangan katakan aku. Bumi ini ampun siapa? Ujar Rasulullah menjawab, ampun dia, milik dia, angkit dia. Langit kamu jangan Allah, langit ampun dia, milik dia, angkit dia. Surga kamu jangan Allah nih, angkit dia juga, ampun dia juga, milik dia juga. Nah sekarang dirimu bahasa kasarnya nih, biar kamu Rasulullah, engkau kamu Rasulullah, milik siapa, angkit siapa, ampun siapa? Ujar Rasulullah, ulun ini milik dia juga, hamba dia, ulun angkit dia juga. Dijawab oleh Nabi ini,
Bumi milik Allah, langit milik Allah, langit ampun Allah. Rasulullah apa? Milik Allah. Lalu Allah bertanya terakhir ya Allah, aku ini bang, wahai Rasulullah, aku ini milik siapa? Aku ini ambil siapa? Kan kalau jawab nangis Nabi. Lalu dijawab kemudian, Amma ana, adapun aku wahai Rasulullah, liman yusalli alaik, aku ini miliknya orang yang banyak bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah. Apa maknanya? Hanya bila orang banyak bersalawat kepada Rasulullah, memiliki Allah, memiliki Tuhan, pemilik alam semesta ini. Luar biasa. Makanya orang banyak bersalawat, apa hanya kehendak makhluk-makhluknya dikerahkan semuanya memuliakan kepada orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Masyaallah luar biasa. Jadi inilah bagi kita memang sejarah atau kita manakib Sombol Sidin tidak banyak bersalawat. Sidin itu mulai sanawiyah nangaran kitab Dalailul Khairat namanya. Kita menyebut Dalail yang dibaca orang tiap malamnya. Ada Sidin Dalail itu tiap malam tamat. Ada kita pun tak baca deh. Malam Sanayan ini, malam Selasa, malam Arba, malam Kamis, malam Jumat, malam Ahad. Contoh seminggu hanya tamat. Ada sini tiap malam tamat. Masya Allah. Tambah pula salawat yang lain. Kayak nampak sirkunduran. Jadi kita maulid habsi itu sih dia membawa berita. Mulai tahun 80-an belum ada lagi. Hanya kita kebejar. Sidin apa mulanya? Ada kita ini di kapal mana nurutin lagi umpatan. Jadi dasar kurang banyak bersalawat kepada Rasulullah, makanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kaum menuruti menurut kemampuan kita, amin ya rabbal alamin. Jadi ujian Nabi tadi, Rajab itu bulannya Allah. Inna Rajaba sahrullah wa Sa'bana sahri wa Ramadan sahru ummati. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sa'ban bulan ujian Nabi, bulan Ramadan bulan umatku. Nah, berarti ini bulan kita nih Ramadan nih. Nah, sekarang kalau sudah ini menjadi kita bulan kita, apa yang kita lakukan? Ujian Rasulullah ini bulan umatku nih. Harus bujur-bujur nih. Bahkan kita mulai Rajab berdoa sekali. Ya Allah, berikan keberkahan hidup kami di bulan Rajab, berikan keberkahan hidup kami di bulan Sa'ban, sampaikan umur kami ya Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini sudah bulan Ramadan 15 hari ini kalau sudah. Kenapa kita lakukan? Jangan hanya sekedar rame-rame aja. Bukan itu. Bulan Ramadan kita sesuai dengan janji tadi, diampuni oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah, dijamin oleh Allah, dijauhkan daripada neraka dan segala bulan Ramadan. Apa yang kita laksanakan? Ujar Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, aku fardukan kepadamu melaksanakan ibadah puasa. Maka datang bulan Ramadan tidak puasa. Makanya mulai malam pertama begitu ada pengumuman dari Menteri Agama, malam ini kita memasuki malam pertama bulan Ramadan. Besok kita semuanya dianjurkan diwajibkan berpuasa. Mulai malam pertama berdoa kita kepada Allah. Apa saja doanya? Bacakan sekali lah. Nabi menyuruh ini, jangan Nabi baca doa malam pertama bulan Ramadan. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Nabi menyuruh, bila ada bisa ya bahasa kitanya ya Allah di bulan Ramadan telah datang, sihatkan badan ulun ya Allah. Jadi begitu datang bulan Ramadan malam pertama ya Allah sihatkan awak. Namun awak diri nyata sudah hadisnya. Siapa beramal ibadah di bulan Ramadan ini nang sunat sama lawan nang wajib. Bila nang wajib di bulan Ramadan sama lawan 70 kali nang fardu, 70 kali nang wajib. Tapi orangnya garing parah. Makanya minta lawan Allah, ya Allah sehatkan badan dulu. Datang bulan Ramadan minta sehatkan badan. Apalagi ya Allah di bulan Ramadan datang sehatkan ulun. Kawa akan ulun ya Allah, kuatkan ulun ya Allah puasa pada siang hari. Kita minta aja, kuatkan. Cuma bayangkan kan, kalau ada pertolongan Allah awal puasa. Bulan berapa untuk hari. Subuh tadi basayur berapa piring, basahur berapa piring.
Oh dia, ada sebiji kurmahatnya. Tapi siang ada pernah ngeluh puasa. Banyak orang awalnya ganal kakak luar biasa kuatnya, makan taruh piring habis. Tapi begitu bulan Ramadan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin bisa melaksanakan amal ibadah. Jadi kita bersyukur dan masuk orang yang dipilih oleh Allah bisa melaksanakan ibadah puasa. Jadi satu kenikmatan gua. Nyata benar. Jadi pada saat itu kalian jangan makan banyak kan tidak. Paling kalau sendiri untung tahu sendiri. Saya sebenarnya saya jumpa saja. Jadi ini satu luar biasa. Jadi mohon kepada Allah, ya Allah, kuatkan ulun siang hari pada puasanya. Kemudian pulang ya Allah, akan ulun tarawih malamnya. Ini semakin pangguan puasa tarawih. Ujian Nabi ini, man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa pada siang hari di bulan Ramadan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Paket yang kedua, wa man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang tarawih pada malamnya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Taala. Kenapa bisa? Lamun orangnya siang puasa kada tarawih, halal sepertinya. Pernah tarawih. Lamun tarawih pernah ada puasa maksudnya. Bukan duanya, alhamdulillah. Ada orang ada di dunia. Banyak siang ada puasa, malam ada tarawih, padahal orang Islam. Sudah hendak hari raya, belum lagi kita hari raya. Dia makan baju dua, karena dia rayakan. Itu luar biasa. Nah, jadilah kita bersyukur, alhamdulillah kawah puasa pada siang hari. Kawah pulang tarawih di malam. Jangan kada tarawih tiap malam. Walaupun kada wajib deh. Allah sampai memadahkan diri. Banyak di antara kakak-kakak deh. Imbas sembahyang isya. Turunan ada sembahyang sunat isya. Kadang-kadang Pak berkual malam deh. Padahal kita tahu sunat sesudah isya itu kita gawi 2 rakaat. Jangan bilang kita kebanyakan 2 rakaat. Nah kita gawi 2 rakaat itu nyata sudah melebihi ganjaran pahala daripada sembahyang tarawih 20 rakaat berjamaah. Ganal sunat isya itu daripada 20 rakaat tarawih 6 berjamaah. Apalagi mungkin hafal sembahyang sunat isya tadi 4 ibadahnya kan? Kan kita dilakukan 2 aja. Mun awal kan mun hafal nih. Ujar Aisyah, ma dakhala Rasul baiti illa salat 4 aw 6. Rasulullah itu yang Aisyah bin Sidin ada pernah bulik datang di masjid langsung naik ke rumah Mbak Isya ada pernah kecuali nulis ini sembahyang apa? Sembahyang sunat Isya 4 rakaat, kadang-kadang 2 kali salam, kadang-kadang sampai 6 rakaat 3 kali salam. Menanam kalau saya kebanyakan oleh 4 aja kalau ada. Mudah-mudahan kau mengamalkan ujian Nabi. Siapa sembahyang sunat sesudah Isya sesudah. Siapa sembahyang sunat isya itu 4 rakaat 2 kali salam, maka berikan pahala oleh Allah ta'adlu min Lailatul Qadar, sama dengan pahala orang mendapatkan Lailatul Qadar. Berapa Lailatul Qadar? 83 tahun 4 bulan. Ujar Allah dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ujar Allah Ta'ala berapa? 1000 bulan. Bagi 12, 83 tahun 4 bulan. Menjaga itu kadar bapak dia. Ini nanya tahu. Paling bulan Ramadan dapatkan apa? Wallahu alam Bang. Kalau menurut perhitungan insya Allah itu Imam Al-Qudi mengatakan Mujahidin biasanya pernah kebanyakan. Lailatul Qadar itu biasanya kebanyakan turunnya bilanya puasa hari Kamis, insya Allah malam 25. Hitungan dari itu 25 Pak itu kebiasaan. Ya ada bilang mulai arba ini belum salsa ini. Cuma kebiasaan bilang hari Kamis puasa, insya Allah anaknya Lailatul Qadar. Tapi itu tanda aja, kalau kita ciri aja Bang. Hanya turun ada tuh turunnya apabila malam 25. Kayak misalnya ada hari tanda nih kadang hujan, belum. Tapi ada loh, semuanya bilangnya ada kebiasaan. Bila kadang turun. Sama tujuan jadi bila orang lain sama. Jadi ingat lagi itu kalau orang mau jujur perhitungan. Kita ini punya kawakan yang perhitungan kan. Kada tahu bang kita nih. Jaga semuanya sudah. Ya jaga. Allah luar biasa nih. Boleh kalau aja sih. Yang deh nangaran sembahyang Lailatul Qadar itu orang tahu malam pagi turunnya. Di mana dia orang itu malam 27.
Malam 27 Ramadan itu bisa mengawali sembahyang 2 rakaat. Usali sunata lailatul qadri la adlillahi ta'ala. Mana usali? Ada kita yang ada tahunnya Pak. Kita sunat betul aja. Usali sunatan raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, pada dibaca Fatihah sekali, Qul huwallahu 7 kali. Ambil tasbih supaya pas hitungannya. Makanya gunanya tasbih jangan lebih, jangan kurang. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Berapa? 70 kali. Dan makanya ini tadi tinggal pakai Al-Qur'an. Kalau candela, ayo parah. Kau begini. Jangan lebih kayak pada. Makanya ujian Nabi ini Sabatun alladzina yudhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Aina jauh Nabi di akhirat kan pada masa itu. Cuma hanya 7 golongan yang dapat lindungan Allah. Siapa-siapa mereka? Tidak ada payung, tidak ada lindungan kecuali orang 7. Siapa? Pertama ujian Nabi adalah imamun adil. Imam yang adil sampai 7 macam boleh mah bisa ada. Yang jelas mudah-mudahan ujian para ulama asal dari kayu dan insya Allah kalau ini dari kayu, kalau kayu ada kayu apakah? Ya ada murah. Kali buat saya kurin ada. Mana bisa talang 50-an nih. Nah harapnya nih. Kayu ujian para ulama ini tumbuh nih. Menjaga sekompol ini jangan bisa lawan kita yang sudah berbau tanah nih. Kenapa? Semua ujian sendiri. Nang ini belajar ada di kantung kita pada ada di diri kita nih. Ini selama berada menempel lawan diri kita, maka selama itu juga ini berdoa kepada Allah, memintakan para malaikat berdoa kepada Ya Allah ampuni orang yang membawa lagi. Sabha orang Arab menyebut kita tasbih. Siapa yang membawa ini ampuni dosanya ya Allah. Dan orang membawa ini kadang mungkin air berkat. Ya itu murah nalaran kata ya. Namun hendaknya kita yang akan berharap gitu. Tapi ini bukan tidak ada dari riwayatnya. Tapi kalau ini kan nak kayu nih. Mana asal mulanya? Berbalik nanti di mana digunakan orang ini di majari ini. Mulai sini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33, 15, 2 kali 30, tambah 3. Apakah ini syaratnya? Oh, ini Nabi Muhammad, ini Abu Bakar, ini Sayyidina Umar, ini Sayyidina Utsman, ini Sayyidina Ali. Cukup 5. Itu orang balik. Tapi lapahnya nih. Modalnya mana? Paling intinya itu luar biasa. Kembali kita ke lihat. Jadi artinya apa? Kalau kawa malam 27 kalau mengkawa, tapi pulih makanya mengulun menjurahkan tiap malam sunan mutlak kan. Bila kita di banyak misi rumah, pasangan 30-nya misalnya tabut kalau apabila kali. Jadi Fatihah sekali pun Allah 7 kali. Itu baca berapa? Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Berapa? 70 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih 70 kali. Orang itu belum lagi kan berdiri dari sajadahnya tutup, belum lagi berdiri sajadahnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, dosa-dosa umat bapaknya diampuni oleh Allah. Yang ketiga, Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat berangkat ke surga. Kenapa jadi malaikat? Tanam makan keponakannya. Pakai pemberi mati di dalam surga. Kemudian ujian Allah jangan dengan malaikat. Kenapa? Bangun akan istana yang paling megah di dalam surga. Pakai kediamannya kayak jadi menyakabani tiap malam kita kan tahu kopinya turunnya ada ujian coba tadi nanti sana malam 27 malam 25 orang-orang banyak terdapat ada kita kan tahu jadi yang paling bagusnya kita jaga tiap malam jangan ditinggalkan tadi mudah-mudahan kita tahu insya Allah dapat bila sabarnya jaga kembali. Nah jadi bulan Ramadan tadi kita muliakan dengan apa tadi niat ya Allah kuatakan ulun puasa awakan ulun tarawih awakan ulun apa tadarus Al-Quran. Jangan kada dibaca bulan Ramadan ini Al-Quran. Ini ujian Nabi bulan tadarus Quran. Ada kita ini kebanyakan malah akan jangan mengajian. Nah Tuhannya bertarawih bulan. Padahal lamun kuitan Imam Syafi'i itu mama sini tuh siang sekali tamat malam sekali tamat. Kalau sebulan berapa? 60 kali. Kita apa adalah 6 kali. Angkat 6 kali sekali kemudian ada kalau tamat untuk bulan Ramadan ini. Napa garap mata kata dia was berjujur membaca. Sudah lama nak itu caranya ubah. Cari nama-nama lancar. Nah, sesuai dengan aturan, bila imbas subuh ini jangan kada ingat baca surah Waqiah. Ayo apa lagi baca contohnya majir. Surah Waqiah. Sebab punya Nabi, siapa membaca surah Waqiah imbas subuh, orang itu dijamin orang itu tidak akan menjadi fakir, tidak akan menjadi susah, tidak akan menjadi miskin.
Bajur apa baca Ar-Rahman. Saya baca surah Ar-Rahman, ngarannya kan Ar-Rahman usik apa? Surah kasih sayang. Disayangi oleh Allah, dimarahi Allah, dicintai oleh Allah. Surah Ar-Rahman. Ya berapa kali salam dua lembar. Asal apa dibaca nih? Sajadah. Kenapa? Karena ujian Nabi ini siapa baca surah sajadah dikuatkan imannya, dimatikan beriman kepada Allah. Imam Maghrib kalau dibaca Yasin ada lancar apa tadi alasan? Yasin kan jadi jujur gitu. Boleh ambil, ada surah mahfal ada ambil. Qurannya tidak disalah. Kenapa maka Yasin? Ujian Nabi Yasin itu 50 atau surah Yasin itu ujian Nabi sesuai dengan niat orang yang membaca. Kalau betapa malam di subuh Sa'ban kan ada pangan surah baca Yasin. Jangan mairik, ujian Tuhan guna mairik yang jatuh Tuhan. Ayo kita sebelum berdoa kepada Allah kita baca Yasin. Kenapa? Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Kenapa yang diminta? Minta panjang umur. Supaya Tuhan ada minta panjang umur supaya banyak beramal ibadat kepada Allah. Ya nyata sudah Tuhan panjang umur itu kata Tuhan panjang umur. Tapi dalam tujuan ingin memperbanyak amal ibadat. Nah kedua Tuhan guru bilang mari kita baca Yasin. Kenapa? Minta supaya dimurahkan rezeki. Yasin itu kan dibaca. Sebelum panjang umur orangnya kan lebih duit kan zaman. Ya cok kita duit subhan itu kan. Namanya itu panjang umur tapi duit. Katakan murah rezeki. Punya kawas orang membagi lebih wajib juga itu. Makanya para ulama itu menyusulkan panjang umur murah rezeki. Kemudian yang ketiga apa yang diminta? Kuatkan iman, matikan beriman kepada Allah. Apa yang dibaca? Yasin. Dasar Yasin. Orang anak tulab haji Yasin. Orang tulab umrah Yasin yang dibaca. Mungkin surah Al-Kahfi dibaca misalnya anak tulab umrah tinggal habis. Yasin. Yang di surah Yasin. Bahkan ujar para ulama nih, lamun bini itu kenang ada beranak, binian terus nih. Bacaan Yasin. Insya Allah adalah apa menunggu. Kemudian nanti tungguin kan aku bacakan Yasin. Apa aku salah jual jadinya? Coba alasan jual. Mana bacakannya jauh lah dari Nabi Barat judulnya. Jadi ngatakan sawatakan Imam Maghrib itu sampai pada Yasin di sawatakan membaca. Ya apa ada? Hanya Imam Isa pernah dibaca. Imam Isa jangan kadang baca Tabarak atau surat Al-Mulk. Siapa ujian Nabi ini? Siapa membaca sesudah malam lah, sesudah Isya? Siapa membaca sesudah Isya itu surah Al-Mulk atau Tabarak? Orang itu bila meninggal dunia berada dalam kubur seberapa ribu tahun pun tidak akan disiksa, tidak akan diadab selama berada dalam kubur menunggu hari kiamat kali. Masya Allah. Jadi nyaman kita baca. Jadi ngatakan di subuh ini waktunya juhur kena Ar-Rahman supaya disayangi oleh Allah. Asal apa supaya dikuatkan iman di sajadah Maghrib Yasin Bisa surat Al-Mulk. Banyak surah yang tabuknya orang mengamalkan surat Al-Mulk atau Tabarak ini. Begitu dikubur puluhan tahun 40 tahun berapa dibuka ternyata masih dalam keadaan nyata ditanda bahwa itu dapat ada disiksa, ada diazab berada dalam kuburnya. Masalah luar biasa. Nah, Quran, makanya jangan bulan Ramadan ini bulan tadarus Quran. Lamun juga misalnya tadi Yasin kan kita baca, Tabarak kan kita baca, Rahman kan kita baca, setiap kita baca. Nah apa lagi? Sudah. Nah handapnya berada cari. Napa? Kol. Sudah. Kol lah. Kadang kol lah ya. Kul wallah ini jangan jaga penting. Jangankan dibaca misalnya aku jangan membaca lain kepada terbicara sudah kul wallah ayo misalnya ibadah subuh 10, ibadah zuhur 10, ibadah asar 10, maghrib 10, isya 10, 50. Jangankan dibaca 50 kali seharian semalaman. Ujar Nabi ini siapa membaca surah Al-Ikhlas, siapa membaca qul huwallahu ahad 10 kali ini, siang malamnya 10 kali. Berarti 2 kali jam sebenarnya. Orang punya Nabi siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari, banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan oleh Allah istana yang paling megah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan dia akan dikul Allah saya. Cuma ya ditingkatkanlah. Enggak khawatir, jangan hafalan qul wallah. Para mati dan masih para mati yang ini hafalan Al-Fatihah. Yang baca Quran ini kan wajib. Jadi Quran ini wajib hafal namanya surah Fatihah. Jadi Fatihah ada orang hafal siapa wajib hafal. Lamun lainnya sunat aja.
Cuma walaupun sunat kita tambahi ya, jangan apalagi qul huwallah, qul ya kafirun, apalagi qul dari nas. Nah, 4 surah 5 surah sudah sampai kemari. Asal kita kena ujian Nabi, surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan banyak hafalan kadanya orang baca Al-Quran. Jadi ditambahi ya. Namanya kalau kita ini juz amal berhafal sebentar, namun kawan, bukan apa sudah ditambahi ya. Jangan dipanggilnya 4 surah aja jangan kita. Nah ini Al-Quran. Kenapa sebabnya? Ujar Allah dalam Al-Quran. Ujar Allah Ta'ala, Quran itu hudan linnas, memberikan petunjuk kepada manusia. Dua biar Al-Quran dibaca tuh paham gak, kadang kata tambah paham gak? Apalagi bisa diamalkan. Diamalkan bisa seperti dia. Jadi makanya ujar Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi ujar Allah menghadapi problem dunia ini. Problem apakah soal ekonomi kenapa? Jangan jauh daripada Al-Quran. Amalkan Al-Quran. Jadi kita itu ada kesusahan apa aja. Lakukan apa yang diperintahkan, apa yang disuruh. Amalkan Al-Quran, ujar Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah kepadaku dalam persoalan urusan dunia segala macam dengan cara apa? Melaksanakan salat. Jadi bila datang melihat salat sembahyang, jangan curhat di hati. Curhat di hati sakamuan orang tahu bakal bila bakalnya lagi bini di hati. Curhat bila ada beberes di hati katakan orang. Tapi curhat itu Allah. Beres kalau Allah Ta'ala ada ragu. Pernah kejadian ada 4 orang Muhammad sama ngaran 4 Muhammad. Pertama Muhammad ibn Huzaimah, yang kedua Muhammad ibn Jarir al-Tabari, yang ketiga Muhammad ibn Nasir al-Marwazi, yang keempat Muhammad ibn Harun al-Ruwaini. 4 Muhammad ibadah di Mesir. Nah, lalu jangan saya kenapa kita ini di Mesir pemuda berlari. Kita ini jangan saya rugi, makanya sekolah kada belajar sini rugi di kampungnya para ulama. Di kampungnya para ulama ini kita lamun kada pun belajar, kita jangan sampai kayak hayam mati kelaparan padahal harap dia tertindai ada pintar hayam atau baik tik kausan mati ada berenang di pokoknya di mana di atas air dari sebelum kayak itu jangan belajar dan kita masuk pesantren, masukkan ke pesantren belajar sebulan 2 bulan setahun habis kos. Nah lalu bertukar pikiran kenapa kita nih jangan saya bukan Allah kita nih minta sedekah, mengemis. Boleh lah minta sedekah, boleh mengindah kada. Misalnya nih, bebalas kada, berdiri kada, mengemis sedekah. Tapi bila ada aja yang dimakan ada, berdiri ada, mengemis. Ujian Nabi karena dibangkit dari kubur. Ini muhanya ini tertinggal tak kurang dari kada gitu. Banyak yang panjat kecil paling-paling. 3 depan sabol. Tanya kamu kalau mobil. Tapi kan tidak banyak pertanyaan sepeda motor sebenarnya 60 juta betap kemana yang ulihan jangan ada nambah 4 ini dari 1 juta palipin maka itu sebulannya apa? Mengemis berita sedekah jangan saya kok kayak kita begini minggu pertama Muhammad ini kedua sampai sebulan Al-Quran. Nah kayak apa caranya kalau jalan hilian kita baca Quran baundi cabut Bismillah, gue dibuka ternyata keluar siapa Muhammad ibn Huzaimah. Ahli hadis biasanya kitabnya banyak Muhammad ibn Huzaimah. Tahunnya ada 3. Apa Muhammad ibn Huzaimah? Ujian Muhammad ibn Huzaimah siap. Cuma aku permisi sebentar. Kenapa? Apa ada bau itu? Silakan. Bau itulah dia turun. Bau itu mampar sajadah. Lalu angkat takbir Allahu Akbar. Ada kiblat takbir Allah. Nah, takbir itu kayak ini. Berumur jadi imam takbir. Nah, jangan itu, jangan juga. Sedang-sedang. Ini pasangan. Nah, Allah antar ke sini nah. Kita lo, satu lagi begini kan. 2 di bawah, 2 di atas. Nah, nanti ke sini. Tunggu pakai ke sini. Ini apa karangnya? Ini alif, ini lam, ha. Selalu baca Allah. Hendak ke sini. Jadi bila ini hubungan lawan hati ini, insya Allah sembahyang itu kata dia banyak ingat, banyak ingatnya insya Allah. Cara para ulama malah jadi lawan kita kayak. Udah sembahyang aja. Sembahyang 2 rakaat selesai. Begitu habis sembahyang ada orang yang takbir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka, tamu datang silahkan dulu. Lalu ditakbir dengan 4.
Nah, Pak, yang habab hujan yang datang nih, aku ini disuruh oleh gubernur apa? Gubernur Mesir. Ini gubernur jangan nih gubernur. Maka aku ini disuruh sidin mendatangi pian nih. Mohon maaf enggak, ujar sidin melihat dalam mimpi pian ini dalam keadaan kehabisan ongkos. Jujur aja Bapak, jujur. Jadi ini ada apa karena ini ada titipan bukan titipan halus saja nah, kayaknya lain kawan aktif karbadan kenal bakul itu bisa ujal nyalamak udah itu pakai karbadan itu ada ini halus saja Pak. Lalu supaya tertutur kayak hujanan datang orangnya keempat hal indakum Muhammad ibn Zaimah adalah penanggaran dan keempat penanggaran Muhammad ibn Zaimah hujanan bertiga nyanyian bersembahyang sini duduk saja dan duduk terima supaya tertib hal indakum Muhammad ibn At-Tabari nih anak ya Rasulullah bisa gitu aku pulang hal indakum Muhammad ibn Arwaini aku habis keempat kata tadi terima nah pasang sidin ujar sidin ini sudah belum amanah sidin urus sampai akan sudah keluar pin berapa cuma ujar sidin belum berpasan bila piannya habis nah ulun julung nih nah yang jangan berpikir macam-macam lagi, sidin siap akan memberikan selanjutnya meneruskan apa namanya. Berbisik, assalamualaikum, hilang selesai. Buka masing-masing. Begitu dibuka ternyata isinya apa? Dinar. Dinar ini duit di zaman Nabi. Orang Arab ini pengadanya dinar. Dinar itu terbikin bukan dari perunggu, bukan dari pirak, bukan dari tambah ganda, bujur-bujur emas murni. Bukan dinar. Berapa tuh? Bahari ngaranya 12 auqiyah. Kalau ditimbang lawan emas kita 2 on. 2 on saya kurang. Ini kalau berkali emas punya berapa dikit aja deh. 2 on kali 3 juta berapa? Mana 600 juta saya kurang. Lebih setengah itu. Kayak kan. Saya kurang 600 juta kali 4. Cuma hanya sembahyang 2 rakaat tapi ternyata dapat berapa? Inilah janji Allah yang dikatakan dalam Al-Quran ujar Allah wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi ujar Allah jangan tertinggali berpikir urusan dunia ini sama adu kepada lawan aku caranya apa bila ada sembahyang dalam masalah kita sembahyang jangan ditinggalkan apalagi pengen wajibnya. Ini contoh terakhir barangkali ini sembahyang kita luar biasa. Nih, ulun gak takut. Kira-kira adalah orang dosa di Palembang keparakannya. Kira saya Indonesiaan ya, datang lawan kuitan mak dah ulun main tiap hari memberi pian semiliar. Dah tangan. Dah, banyak takut kan dia orang. Lamun kau banyak nyambat kalau ada orang datang mak dah jangan anaknya. Ulun main tiap hari memberi pian berapa 100 juta. Ada lagi tiap hari ada dah insyaallah. Kalau banyak ya Allah, sedikit imam, mak bah ulun tiap hari main memberi pian berapa sejuta. Dah lagi lah, mungkin ada, tapi ujian juga kan ada juga. Bisa ada dia. Tapi ujian Nabi ada, siapa ya? Ujian Rasulullah rak'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi ujian Rasulullah sembahyang sunat subuh di sunat nih. Sembahyang sunat subuh naik gawi itu ujar Nabi itu nilainya lebih besar daripada dunia dan segala macam isinya. Dunia apa? 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ini di bumi yang pertama dia buka juga. Ada emas, ada intan, ada berlian, ada perak, ada fosfat, ada penyelamat, ada apa? Ada minyak aja. Anak ada sebentar itu kalau minyak Allah menyebab. Ini baru lapisan pertama, belum kedua. Jadi ujar Nabi orang sembahyang sunat subuh itu 2 rakaat itu nilainya lebih besar daripada dunia dan segala macam isinya. Jadi pian lah. Bila pian itu sembahyang sunat subuh ujar pian, ya Allah ini sembahyang sunat subuh ulun ini naik membayarkan pahalanya lawan umat lawan abah. Tapi banyak kata-kata tetap lawan umat. Sebab adanya kita ini berangkat ada umat dan abah. Jadi amal ibadat kita dan dorongnya orang banyak. Asal anak nampak juga asal sembahyang lah. Jadi bilangnya tiap-tiap amal ibadah itu datangnya kepada orang tuanya dan orang pertama. Karena adanya kita ini barakat sewa, barakat umat dan abah. Makanya ada pendidikan lalu kita didik pulang. Kadang mampu kita mendidik kita masukkan ke sekolahan. Kita didikan lawan guru. Makanya jangan dimusuhi guru. Nanti guru jadi dimo apa macam-macam. Ada orang malah jadi lawan anak.
Anak berukuk saya digurung, anak kali. Abi aja tuh di Indonesia. Jadi ada nabi taruh kakak baru kok ibu masuk. Seorang ibu ini habis itu kan. Itu kenapa tuh berukuk ya anaknya. Oh silakan habiskan ibunya. Yang paling nggak saya orang ada orang jajanan makanan. Kenapa tuh? Tadi gue ada sholat subuh ada sholat jajan. Oh silakan makanan. Ada bapak dan ayo bapak dan aku satu mata aku kantor dia. Ini tinggalkan ibu ya. Ampun sholat. Pintar anak jadi anak. Baik itu orang itu berkelapau ya. Wah ini Allah dia kan dapat di mana-mana sama. Jadi anak mengantuk. Anak di pulau Stalinga. Abahnya ada tetap. Dari kami ini bila mengantuk. Para guru kok kaki hidung nih. Mau kayak banget ada mengantuk. Wah ini juga kaki. Jadi biar apa orang sudah pintar kalau kada macam kayak ini. Ada bahan di rumah bapaknya tetap nih guru ini anak guru dan atas saraf yang gedenya anak pukul ya. Nyaman guru ini enak memukul seorang risikonya. Di dada ulang 20 juta macam-macam masalah luar biasa. Nah kembali tadi. Jadi ini ada cara. Subuh nih, asalkan kita nyatakan pakai melawan ada banyak tetap pahalanya datang kurang. Ini sunatnya. Nang wajibnya bang makinnya. Terakhir pun sampaikan ujar Nabi ini. Jadi mau kita kada awak sembahyang berjamaah 5 waktu ini zuhur kada awak asar kada awak semuanya kada awak paling kada subuh nih bang. Nah kebiasaan kita turun kalau nggak turun ke masjid jangan dirubah. Namun kada geri kada ada untuk turun berjamaah subuh berang jangan kayak nyanyian lah. Zuhur di gawian nyanyian asar di perjalanan maghrib kasajaan isya kalapahan subuh bang. Musuh malayun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mustinya adalah ayo aja zuhur di gawian, asar masih di perjalanan, maghrib kasanjaan, isya kalapan subuh turunan. Ini subuh kan turun juga. Siapa bersilang dia siapa bermasjid. Ya memang berjamaah kan sama bang. Kalau Imam Ahmad menghukum makan sebagai berjamaah wajib biasanya. Sembahyang salah sah, cuma berdosa. Imam Ahmad untung dari gambar Imam Ahmad. Kita siapa tahu Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i bang sudah berjamaah, jadi Imam Syafi'i sudah berjamaah ini fardu kifayah. Bila ada aja orang di masjid sembayangan, kita kan di rumah sah. Ada orang sembahyang di langgar, kita kan di masjid sah. Cuma rugi. Nah ruginya ujar Nabi ini, salat berjamaah afdal min salatil fardhi bisa ba'ina wa isina darajat. Orang berjamaah ujar Nabi dapat 27 kali lipat ganda. Jadi orang sembahyang kita di rumah 2 rakaat, orang berapa? Kali 27, 54 gitu. Punya rasa sembahyang kita mau jadi terima cuma 2 rakaat aja. Anak orang bayar lagi, surangan mah di rumah. Tapi orang berjamaah 54. Jadi rugi turun sama. Dan nanti Nabi menjamin, ada jaminannya. Ujar Rasulullah, man shalla salatal fajr kana bi jimmatillah, bi jamaatin kana bi jimmatillah. Barang siapa sembahyang berjamaah sembahyang subuh, siapa sembahyang subuh berjamaah ujar Nabi, maka orang itu dapat jaminan dari Allah. Orang itu dijamin oleh Allah selamat dunia dan selamat akhirat. Subuh berturun. Awalnya kali ini kita kan awas dari subuh nih bang. Jika kamu akan turun. Ini bagian latihan. Kalau dia gue kasarah, ada bibinya itu ada di surau. Mana abdalnya di rumah lawan di rangkaian masjid. Abdal di rumah, nggak tahu. Ini abdal di rumah. Tapi kalau yang handak gue ini, kalau pak, cuma asal putih udah saja. Pipi jangan talon habang, ginjal jangan talon kandal, minyak harus jangan dangor. Insya Allah dapat pahalanya. Jadi karena diharam, jangan diharam, menyarankan masjid. Silakan, cuma tadi dijaga. Pipi jangan talon habang. Ginjal jantung Anda, insya Allah dapat pahala ganjaran yang sama. Cuma terserah latihan anak turun karena kata latihan bila bini anak turun kalau kamu kalau siapa jangan sakit. Cuma syaratnya jadi jawab nama bila menggawin lah mimpi haba, ginjal Anda, minyak undang-undang habis pahalanya, karena ruginya. Ini penghujung lapah itu. Jadi kesalahan dia anak laksanakan cuma aturan rugi. Mudah-mudahan kalau sampaikan pada hari ada kaidahnya, ada manfaatnya. Kalau kita berataan, namun dulu ada kesalahan yang banyak-banyak minta ampun dan maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mughliq wal khatim lima sabaq nasiril bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdarihi al-azim. اللهم اجعل اجتماع اجتماع مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بدم المغفور وعيب المستور وصفه عمل متقبل مبرور. اللهم اشرح شتنا في القبور وامن فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم سبحانك اللهم وتحييك يا سلام اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.